Jadi teman-teman, si neneknya ini menyebar obat di area sungai ini. Nah, terkenalah ikan keramat itu mas, ikan lele putih. Nah, dibawalah pulang. Ikan itu bisa berbicara mas. Kamu berubah menjadi seekor lele putih ketika apa? Ketika malam bulan purnama sekitar jam 12 pas. Kamu akan berubah menjadi lele putih. Astagfirullahaladzim. Berdoa ya Mas Indra. Maju Mas. Apakah bulannya kelihatan Mas? Coba Mas. Tuh. Berarti ini waktu yang tepat Mas Indra untuk kita menuju ke tempat ini. Kelihatan? Oh, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Jadi kita menuju ke sebuah sungai besar yang mana di sini kita mau menguak sesuatu dan nanti kalian bisa tahu sendiri ya teman-teman. Saya di sini dikasih tahu sama guru saya untuk berpetualang di sungai ini. Saya tidak bisa sebut nama sungainya ya Mas ya. Yang jelas ini sungainya besar dan kita itu masuk ke dalam hutan teman-teman. Kalian bisa lihat sekitar kanan kiri Mas Indra. Nih, baru pertama kali ya Mas ya kita penelusuran di tempat ini. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Ya kita berdoa yang baik-baik aja karena ini habis hujan. Yang saya takutkan nanti takut tiba-tiba ada arus deras Mas gitu. Jadi kita tetap waspada ya teman-teman ya. Kita nggak boleh ke tengah-tengah, cukup kita penelusuran di pinggir sungainya aja ya teman-teman. Karena saya takut hal buruk terjadi karena hari apes tidak ada di kalender ya Mas ya. Karena ini lagi musim hujan di sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Awas licin ya Mas. Coba maju Mas, soalnya ini gelap, saya nggak tahu jalan nanti. Saya takut nginjek sesuatu. Maksudnya saya takut terpeleset. Kedengeran suara arus airnya Mas? Kedengar ya, kedengarannya. Atau Mas Indra pernah penelusuran di tempat ini? Belum. Kira-kira jalannya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikutin petunjuk aja ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tempatnya serem Mas. Astagfirullahaladzim. Ada itu Mas, ikan tapi sangat besar sekali, tapi agak sedikit berbentuk seperti menyawak gitu Mas. Bentar, dia menghadang kita. Saya mau penelusuran. Beri saya jalan. Sangat besar sekali Mas. Beri saya jalan. Saya mau penelusuran di tempat ini. Ya Allah. Mohon izin. Assalamualaikum. Pelan-pelan ya Mas ya. Pelan-pelan Mas, pelan-pelan. Sangat licin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, penunggu sungai.
dari yang besar maupun yang kecil, mohon izin, saya datang ke tempat kalian untuk menguak sesuatu yang saya inginkan. Baik, Mas. Pelan-pelan ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil airnya dulu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, mungkin pantulan bulan terlihat di air ini. Ini adalah bulan purnama, tepat di mana kita menguak tentang wanita tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mohon maaf teman-teman, saya akan menyopot sepatu saya karena jalanan sangat licin. Mas Indra juga ya, nanti karena licin banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kamu keluar di bulan purnama ini. Iya, saya mencari kamu. Saya ingin tahu kenapa kamu 15 tahun tidak pernah mandi. Jadi itu kutukan kamu. Jadi dulu kamu hidup bersama nenek kamu dan kamu mendapat kutukan. Kutukan itu kamu tidak boleh mandi seumur hidup. Berarti kamu sudah 15 tahun tidak mandi. Karena kamu terkena air hujan, berubahlah kamu menjadi siluman lele putih. Siapa yang mengutukmu dan menyumpahmu? Jadi nenek kamu punya perjanjian di sungai ini. Oh, dulu nenek kamu mencari ikan dengan cara yang brutal, dengan cara obat, kayak diprotas gitu loh Mas, obat gitu, dengan cara setrum. Lalu ada ikan keramat, yaitu ikan lele putih, yang waktu itu terkena obat dari nenek kamu. Lalu, oh seperti itu. Jadi teman-teman, si neneknya ini menyebar obat di area sungai ini. Nah, terkenalah ikan keramat itu Mas, ikan lele putih. Nah, dibawalah pulang. Ikan itu bisa berbicara Mas. Nah, dibawalah pulang ikan lele putih itu sama neneknya si perempuan ini. Nah, ikan itu berkata, jika aku sembuh, maka kembalikanlah aku ke sungai ini lagi, gitu katanya Mas. Saya akan memaafkan perbuatanmu, tapi kalau aku sudah pulih gitu ya Mas ya, sudah tidak terkena obat racun itu, kembalikan aku ke sungai ini lagi. Lalu, oh, jadi disitulah awal mula sumpah itu diucapkan. Jadi teman-teman,
si nenek itu menyimpan ikan lele putih ini di dalam kayak bak gitu ya Mas ya, bak besar tapi terbuat dari kendil teman-teman. Nah si ikan itu lama kan pulihnya. Nah jangan sekali-kali kamu mencoba memakanku gitu. Nah kembalikan aku ke sungai setelah aku sembuh. Kalau kamu coba-coba memakanku, anak, cucu, dan keturunanmu akan menjadi sama sepertiku. Seperti itu teman-teman. Nah berarti waktu itu kamu dalam waktu kecil dalam kondisi kelaparan, tidak ada pilihan lain lagi karena sungai ini dulu banjir. Berarti nenek kamu menyembelih ikan keramat itu lalu kamu yang makan. Oh jadi seperti itu teman-teman. Tidak ada pilihan lain, waktu itu banjir, sedangkan si perempuan ini dulu masih kecil ya Mas ya. Nah si perempuan ini itu kelaparan, tidak ada pilihan lain, si nenek itu menggoreng ikan lele yang putih itu, dikasih makanlah ke perempuan ini teman-teman. Nah si nenek itu bercerita kepada orang pintar, cucu kamu tidak akan berubah menjadi ikan lele putih kecuali kalau dia terkena air, ibarat dia mandi. Walaupun dia kecayaan itu nggak masalah Mas, yang penting kepalanya tuh nggak kekerujuk air gitu teman-teman. Jadi dulu nenek kamu itu bercerita kepada orang pintar sekitar bahwa kamu tidak akan berubah menjadi lele putih kalau kamu tidak terkena air. Tapi kalau seperti ini tidak, yang penting tidak di bagian kepala. Lalu, apa yang membuatmu seperti ini? Kamu menjadi penguasa sungai ini. Oh, jadi dulu kamu mencoba mandi di sungai ini. Mainan air. Karena dulu kamu tidak tahu dengan sumpah itu. Hanya nenek kamu melarang kamu mandi. Kamu hanya bisa basuh tubuh asal kepala kamu tidak terkena air. Lalu ada seorang putri cantik yang menarik kamu sehingga kamu masuk ke dasar sungai. Oh, seperti itu. Kamu berubah menjadi seekor lele putih ketika apa? Ketika malam bulan purnama sekitar jam 12 pas. Kamu akan berubah menjadi lele putih. Tepat, ini adalah malam bulan purnama Mas Indra. Lihat di atas. Tapi sayang, waktu saya sudah habis. Untuk menunggu kamu sampai jam 12 malam itu sangatlah lama ya Mas ya. Ini masih sekitar jam 9-an ya Mas. Karena kami gasik datang ke sini untuk menghindari hujan. Karena yang saya takutkan air sungai ini meluap. Oh, jadi seperti itu. Apa yang mau kamu berikan? Selendang ini selendang apa? Kamu mau memberikan selendang ini kepada saya? Untuk apa kegunaan selendang ini? Selendang ini adalah selendang keberuntungan. Pakailah di saat yang darurat. Ini adalah penangkal dari segala sesuatu yang buruk. Baik. Hah? Sebentar lagi badai akan datang. Saya harus menutupi kepala dengan kain ini. Baik. Mas, peringatan besar bahwa badai akan segera terjadi Mas. Karena memang awan sudah menghitam teman-teman.
perempuan ini menyuruh saya menutupkan kepala nanti berdua sama Mas Indra ya, karena kain ini hanya bisa digunakan untuk kondisi yang darurat saja, Mas. Jika keadaan darurat, kita bisa terhindar dari sesuatu yang buruk gitu, Mas. Misal seperti ini, nanti akan terjadi badai. Kalau kita menggunakan kain ini, kita akan terlindungi, Mas. Terima kasih untuk kain ini. Kain ini akan saya jaga baik-baik. Baik. Tapi sekarang boleh orang mengambil bebas ikan di sini. Boleh. Iya. Saya akan segera pergi dari tempat ini. Astagfirullahaladzim. Kemana dia, Mas? Maju, Mas. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, si perempuan tadi mengatakan bahwa kita harus cepat-cepat meninggalkan sungai ini karena badai akan segera datang. Saya dikasih selendang putih ini digunakan hanya khusus untuk keadaan darurat saja. Ini bisa menangkal segala hal buruk, Mas, gitu. Simpan selendang ini baik-baik, dia akan berubah menjadi ikan lele putih ketika pas nanti jam 12 malam, karena ini tepat bulan purnama, dia berubah menjadi ikan lele putih, Mas. Benar kata guru saya tepat, dia menyuruh saya itu tepat, Mas, di bulan purnama, tapi sayang dia berubah jam 12 malam, Mas. Sedangkan ini masih jam 9-an. Kita tidak bisa lama, teman-teman. Sebab apa? Kita tadi tahu sendiri, badai akan segera datang, teman-teman. Ada suara petir, dengar? Dung, gitu dia, Mas, ya. Mungkin saya akan mengakhiri penelusuran malam hari ini, teman-teman, karena petualangan saya di aliran air ini sudah selesai, terkuak sudah tentang misteri putri ikan lele putih, ya, Mas, ya. Dia disumpah oleh ikan yang dimakan dia waktu neneknya itu mengobat sungai ini, teman-teman. Mungkin dulu mancing susah, ya, Mas, ya. Tidak ada alat lah intinya, teman-teman, ya, mengobati sungai ini. Tapi yang kena obat itu ikan keramat, yaitu ikan lele putih, teman-teman. Ternyata pantangannya tidak boleh dimakan. Ternyata tidak ada alasan lain, tidak ada intinya tidak ada yang mau dimakan lagi. Ikan itu diolah, Mas, dimakan sama cucunya. Nah, ini tadi cucunya, Mas. Nah, dia itu pantangannya tidak boleh mandi, Mas. Kalau dia mandi, dia akan berubah menjadi ikan lele putih, teman-teman. Nah, kalau tidak mandi, dia biasa aja, jadi manusia biasa. Tapi kan dia nggak boleh mandi, Mas. Intinya tidak boleh basah di area kepala, Mas Indra. Seperti itu, teman-teman. Mungkin saya akan mengakhiri penelusuran malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin lain kali saya akan datang ke tempat ini karena ada buaya sangat besar dan dia berkepala manusia yang akan saya kuak, Mas. Dia ada di ujung sana. Mungkin saya akan akhiri dulu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak, Mas, kita berdua kainnya, Mas.